Tribunas Kejari Buruh minta BPKP Maluku audit kasus timbunan fiktif dan tambatan perahu. Berikut hasil wawancara wartawan tribunambon.com dengan Kepala Kejaksaan Negeri Buruh Muhtadi. Terkait dengan perkembangan kasus timbunan fiktif sama tambatan perahu. Ya. Jadi pada hari ini Jumat 30 Juli tahun 2021, tim penyidik Kejari Buruh yang dipimpin oleh Kasih Intelijen berkoordinasi dengan BPKP dan menyampaikan permohonan penghitungan kerugian keuangan negara kepada BPKP dalam kasus tambatan perahu dan timbunan fiktif. Ya. Penyidikan kedua perkara ini sudah dikatakan hampir rampung, ya. Tinggal penetapan tersangka. Nanti penetapan tersangka ini akan kita lakukan setelah ada hasil perhitungan dari BPKP ya. Kenapa kita mintakan perhitungan dulu? Karena pelakunya ini ada lebih dari satu orang. Oleh karena itu nanti kita lihat hasil kerugian keuangan negaranya berapa. Ya, sehingga hasil kerugian keuangan negara itu diakibatkan oleh apa dan pelaku-pelaku mana saja yang layak untuk dijadikan sebagai tersangka. Oleh karena itu dalam kasus ini penetapan tersangka dilakukan setelah ada hasil perhitungan dan berdasarkan hasil penyidikan itu calon tersangkanya lebih dari satu ya untuk di setiap kasus. Jadi untuk dua kasus ini calon tersangka lebih dari satu orang? Ya, dua kasus ini calon tersangkanya lebih dari satu orang ya, sesuai dengan perbuatan material dari atau material handling dari masing-masing pelaku. Nah, tentu siapa saja yang kita anggap paling bertanggung jawab sehingga terjadi kerugian keuangan negara di situ. Siapa pelaku utamanya, siapa pihak-pihak yang dianggap harus mempertanggungjawabkan perbuatan. Timbunan fiktif ini itu kira-kira anggaran kerugian keuangan negara sendiri itu berapa, Pak? Kalau tambatan perahu lebih kurang 500 juta. Ya, kalau tambatan itu kisaran sekitar 400 ya. Tambatan perahu itu? Ya. Timbunan sekitar 400, kemudian tambatan perahu lebih kurang 500. Nah, kita perhitungkan kerugian keuangan negara yang timbul dan siapa yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara itu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya ada 5, nggak mungkin juga 5-5-nya kita tetapkan tersangka. Jadi mana yang paling layak menurut kita untuk ditetapkan sebagai tersangka itu setelah ada hasil penghitungan ya. Gitu. Karena kenapa kok nggak 5-5-nya? Misalnya nanti pertanyaan berikutnya kan, sekali lagi itu hasil kajian dari tim penyidik terhadap orang yang paling bertanggung jawab. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.